Bante, saya mau bertanya Bante, apa perbedaan antara Ica dan Tanha Bante? Ija dan tanha. Ija itu artinya keinginan. Keinginan ini ya tentu karena dipakai oleh masyarakat yang pada umumnya itu berlingkup pada hal-hal yang terkait dengan kesenangan indrawi. Sehingga pengertian keinginan ini secara otomatisnya tergiring ke pengertian keinginan pada kesenangan-kesenangan indrawi. Ya banyak kata yang mengalami penyempitan makna. Misalnya bersemayam begitu. Sesungguhnya kata bersemayam ini digunakan untuk para raja, untuk para bangsawan. Artinya berdiam. Termasuk kalau kita menyebut Sang Buddha berdiam di mana begitu ya. Ya bersemayam di mana. Hanya karena permasalahan di masyarakat yang jauh berkaitan dengan bangsawan, terkhususkan setelah negara menjadi republik, tidak ada raja, ya tidak ada hierarki, ya apa namanya jenjang kedudukan yang disertai dengan apa ya namanya semacam ya bisa dikatakan tingkatan begitulah ya. Nah, sehingga penggunaan istilah-istilah yang sifatnya itu mengkhususkan itu menjadi kurang diperlukan. Tapi kata semayam ini itu dalam masanya itu digunakan untuk menghormati orang yang barusan meninggal, diangkat sebagai raja atau setidaknya sebagai bangsawan, dibangsawankan. Nah, begitu. Ya yang dibangsawankan dalam kehidupan manusia itu ada 3 waktu. Sewaktu lahir, 1, sewaktu menikah, 1, dan 1 lagi sewaktu meninggal. Diangkat sebagai bangsawan. Contohnya seperti saat menikah itu ya didudukkan di singgasana, ya pakai pakaian ya bangsawan yang biasa bangsawan pakai. Nah, jadi karena urusan manusia terkait dengan kebangsawanan, berkaitan dengan raja sangat minim, sangat sedikit, yang banyak itu adalah berkaitan dengan orang awam biasa, yaitu urusan lahir, menikah, dan mati. Nah, kata bersemayam ini ya digunakan ya lebih banyaknya ke urusan ya di dalam hal ini adalah ketika orang meninggal itu. Lama-kelamaan kata bersemayam itu seolah-olah itu khusus untuk ya apa jenazah orang yang barusan meninggal. Nah, ya semayam di mana begitu. Itu pun pada saat meninggal, setelah lama juga tidak digunakan lagi semayam. Setelah ya apa namanya ya lewat dari 7 hari aja sudah tidak dikatakan bersemayam. Ya dikubur di mana, tinggal di mana, ya berada di mana, ya udah. Tidak lagi digunakan istilah bersemayam.
Nah, kembali pada kata ija itu tadi, banyakkan manusia urusannya dengan kesenangan indrawi. Jadi ija ini yang semestinya artinya keinginan secara umum menjadi menyempit arahnya ke keinginan pada kesenangan-kesenangan indrawi. Tentu dalam ajaran Sang Buddha sendiri yang tertulis, kata ija itu adalah sinonim dari kata tanha. Ija mengingini keinginan, tapi sifatnya ya ija itu sesungguhnya adalah secara umum meskipun punya keinginan yang baik. Termasuk punya keinginan katakan menjadi biku. Nah, misalnya keinginan untuk meninggalkan kesenangan indrawi itu juga digunakan ija juga pantas saja, tapi tidak bisa digunakan kata tanha ini untuk ya hal-hal yang baik. Terkhususkan tanha pada pelepasan untuk kesenangan-kesenangan indrawi. Tidak cocok. Oleh karena tanha ini artinya adalah meronta. Ya, artinya adalah meronta. Meronta untuk mendapatkan sesuatu, namanya tanha. Ya, punya istilah lain itu tanha itu adalah tasina dalam bahasa Pali. Tasina itu yang kemudian atau bukan kemudian atau yang dalam bahasa Sanskerta itu diterjemahkan digunakan istilah trishna. Nah, trishna. Trishna itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Jawanya yang ya kita mungkin mengenal bahasa Jawa, orang Jawa ya sangat akrab dengan kata tresno. Artinya cinta. Nah, ya sesungguhnya arti sesungguhnya adalah meronta. Kata cinta itu sendiri juga sesungguhnya ya bahasa Pali yang artinya memikirkan. Aku cinta kamu ya aku memikirkan kamu. Sebetulnya artinya ya simpel seperti itu saja. Tapi sudah punya permaknaan yang spesifik. Nah, kata Trishna yang artinya cinta yaitu ya meronta untuk mendapatkan ya cinta itu sendiri, permaknaan bahasa Indonesia cinta, menyenangi, menyayangi, cinta, atau secara lebih spesifik adalah melekati, mencengkerami, menguasai. Nah, lengket namanya cinta. Di sini kata tanha dimaksudkan adalah kesenangan-kesenangan, termasuk juga sesungguhnya kesenangan dalam berbuat baik. Itu tidak lepas dari tanha. Senang berdana juga tidak lepas dari tanha. Bagi mereka-mereka yang masih dikuasai oleh tanha itu sendiri, yaitu mereka-mereka yang belum lepas dari kuasa tanha, mencapai tingkatan kesucian. Ya setidaknya tanha di sini terkait dengan hal-hal yang sangat-sangat mendalam. Yang punya nama lain itu adalah ya banyak, misalnya raga, ya, misalnya abijja, rati, nandi, banyak sekali istilahnya. Sehingga untuk mereka yang rajin bermeditasi sekalipun, nah jangankan hanya kebajikan berupa berdana makanan, menjalankan tata susila,
ya punya ya apa hal-hal bajik yang dilakukan banyak hal sampai memberikan kemuliaan, keluhuran dalam hidupnya seseorang, dalam hidupnya. Nah, yaitu masih dalam liputan tanha juga. Ya, mereka yang ya bermeditasi dengan kemudian mendapatkan pencapaian-pencapaian yang mendalam, yang dikatakan pencapaian-pencapaian jana, ya. Di sini dimaksudkan adalah mereka yang tidak menyertakan pandangan benar secara Buddhisnya, secara ajaran pokok Sang Buddhanya, yaitu mendasarkan pada 4 kebenaran Arya. Meskipun pencapaian jana di sini dipuji oleh para muliawan, termasuk Sang Buddha sendiri, sebagai sesuatu yang lembut, sesuatu yang ya patut untuk dicapai. Tapi ya pada tahapan tertentu saja. Oleh karena mereka yang sudah mengenyam keberadaan jana, ya masih ada kesenangan juga, masih ada tanha, tapi dalam bentuk istilah lain yang digunakan, yaitu raga. Ada rupa raga. Rupa raga, ya kesenangan juga, menyenangi kebahagiaan-kebahagiaan di atas duniawi melalui pencecaran atau pengangkatan rupa sebagai objek dalam pengembangan batin. Namanya rupa raga. Yaitu di alam-alam rupa Brahma. Mereka yang sudah lepas dari itu pun, nah tidak menggunakan rupa sebagai objek dalam rangka melepaskan diri dari kesenangan indrawi, yang digunakan jauh lebih lembut dari itu adalah keberadaan yang bukan rupa, namanya arupa. Nah, di sini dimaksudkan adalah ruang, winyana, ketidakadaan, dan satu lagi itu dikatakan ada pengerti tidak ada pengerti juga bukan. Ada sanya tidak ada sanya juga bukan. Newasanya nasanya. Ini namanya bukan rupa. Dan ini pun menghasilkan satu kedamaian, bukan kebahagiaan lagi. Satu kedamaian. Santi wihara. Santi wihara ini pun ternyata masih diliputi oleh raga, nama lain dari tanha. Yaitu arupa tanha atau arupa raga. Jadi tanha di sini cakupannya itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Secara umum kata tanha itu diterjemahkan ya kegandrungan. Nah, mencakupi segala bentuk keinginan dalam kaitannya dengan urusan kelahiran di ke-31 alam. Nah, ini kalau mau semacam keterangan lebih rincinya, lebih detail atau lebih pastinya begitu ya. Bagaimana sih sebetulnya? Nah, adalah semua keinginan, semua kesenangan yang berkaitan dengan urusan 31 alam ini. Masuk neraka ya karena tanha. Terlahir sebagai manusia juga karena tanha. Hanya sosok sama Sang Buddha, para paceka Buddha, serta siswa Sang Buddha yang telah menghancurkan asawa. Asawa itu adalah pengotor-pengotor batin yang punya sifat menghanyutkan manusia untuk ikut arus samsara, wata samsara,
lingkar perjalanan. Sebetulnya asawa juga nama lain dari tanha juga. Mereka yang telah menghancurkan asawa, yang telah sirna asawanya disebut dengan kesirna asawa. Punya asawa yang sudah tersingkirkan, namanya kinasawa. Mereka-mereka ini yang tidak lagi terhanyut samsara dan lepas dari yang namanya tanha, lepas dari yang namanya raga, lepas dari yang namanya asawa, lepas dari yang namanya nandi, rati, atau canda sekalipun. Nah, canda ini juga nama lain dari tanha dari satu sisi. Meskipun sisi yang lain, canda yang artinya keberpuasan atau kegemaran, nah itu sesungguhnya punya makna yang netral. Bisa canda, kegemaran pada hal-hal yang terkait dengan tanha, juga bisa canda yang berkaitan dengan upaya-upaya demi melepas tanha atau kegandrungan. Jadi secara simpulannya, ica, keinginan sesungguhnya punya makna yang netral seperti hanya canda. Hanya memang punya kecenderungan untuk punya padanan atau punya kemiripan makna dengan tanha. Oleh karena memang lingkup urusan manusia ya urusannya dengan kesenangan indrawi ini kebanyakan. Kesenangan-kesenangan atau tanha ini. Nah, sedangkan tanha di sana sudah jelas tidak bisa mengarah ke keinginan-keinginan demi pelepasan kesenangan indrawi secara transendennya. Nah, dikatakan tidak bisa lepas dari kesenangan indrawi secara transendennya, oleh karena pencapaian jhana itu juga masih ada kesenangan, yaitu rupa raga, arupa raga, nama lain dari tanha juga. Tetapi keberadaan jhana di sini sudah lepas dari kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi yaitu senang pada mata melihat, senang pada bentuk yang menyenangkan yang dilihat oleh mata, suara menyenangkan yang didengar oleh telinga, bau yang harum yang dicium oleh hidung, rasa yang enak yang dirasakan oleh lidah, pesentuh yang enak yang disentuh oleh tubuh, serta objek-objek batiniah yang menyenangkan yang diketahui oleh batin. Ini namanya kesenangan indrawi. Nah, ya, sedangkan rupa raga, arupa raga ya lebih lembut, berupa keberadaan kebahagiaan di atas kesenangan indrawi, tapi nah ini masih mempunyai cara pandang bahwa ini adalah aku, ini adalah diriku yang demikian ini yang berada di dalam kebahagiaan di atas kesenangan indrawi. Dengan berpikir seperti ini pun, nah, punya pemikiran seperti ini, ya itu sudah bagian dari tanha sudah di situ. Punya pandangan, punya anggapan sebagai yang milikku, sebagai yang aku, sebagai yang diriku. Masih belum lepas dari tanha. Ya, ini adalah tentu bahasan secara dharmanya. Ya tentu masih butuh pemahaman yang lebih praktis dalam kita masing-masing mempraktikkan ajaran sang guru, ya demi manfaat yang
seoptimal mungkin yang kita bisa dapatkan. Ya, dalam hal ini juga tidak perlu terlalu rendah diri, tidak perlu mengecilkan diri. Untuk aku seperti ini, kapan mencapainya? Nah, pokoknya ya perlu semangat, bahkan perlu keras juga untuk beberapa waktu kepada diri sendiri. Nah, mudah-mudahan ya. Sapitiyo wiwajantu